Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazira Duana dengan NIM 2102091120. Jadi, saya ingin menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Pak Azmil, dosen pengampu pembelajaran tematik. Jadi, ada dua soal yang diberikan. Soal yang pertama yaitu, jelaskan menurut pendapat Anda apakah pembelajaran tematik dapat diterapkan di jenjang selain SD. Nah, jadi menurut pendapat saya, pembelajaran tematik itu tidak bisa diterapkan di jenjang selain SD, sesuai dengan landasan yuridis yang menyatakan bahwa pembelajaran tematik merupakan konsep pembelajaran yang menggabungkan beberapa mata pelajaran menjadi satu tema. Nah, karena pendidikan yang pernah saya tempuh mulai dari SD, SMP, SMA, contohnya pada jenjang SMA. Pada jenjang SMA itu, ketika awal baru masuk ke SMA itu ada dilakukan tes, di mana tes tersebut berupa tes tulis dan tes lisan. Tujuan daripada dibuat tes ini yaitu untuk melompokkan orang-orang berdasarkan bakatnya, di mana kelas yang disediakan yaitu ada kelas IPA sama kelas IPS. Jadi jika bakat seorang siswa itu ada di misalnya dia pandai di ilmu pengetahuan alam, maka dia akan dimasukkan ke kelas IPA seperti itu. Jadi kalau misal sebaliknya, kalau misal siswa itu dia lebih pintar di bidang ilmu pengetahuan sosial, maka dia akan dimasukkan ke kelas IPS. Jadi jika diterapkan pembelajaran tematik di tingkat SMA, di mana menggabungkan beberapa pelajaran, itu menurut saya tidak bisa, dikarenakan misalnya kan tadi sudah saya bilang bahwa di SMA saya itu dikelompokkan menjadi dua kelas, ada IPA, ada IPS kan. Jadi jika di kelas IPA itu mereka tidak belajar lagi tentang ilmu pengetahuan sosial kayak gitu. Mereka cuma belajar yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan alam seperti itu. Begitu juga dengan kelas IPS, di mana di kelas IPS ini mereka tidak diajarkan lagi tentang materi-materi yang berkaitan dengan IPA. Seperti di contoh lainnya itu seperti di perguruan tinggi, seperti yang kita rasakan sekarang, di mana misalnya kita ambil prodi fisika, di mana pada prodi fisika itu tidak lagi dijelaskan mengenai pembelajaran biologi di situ, pembelajaran kimia, tapi mereka hanya memfokuskan kepada pembelajaran fisika seperti itu. Dan begitu juga di jenjang SMK atau di sekolah kejuruan, dimana di sekolah kejuruan itu kita kan udah tahu bahwa di sekolah kejuruan itu emang sudah dikelompokkan, ini sekolah menjahit, ini kelas menjahit, ini kelas tata boga misalnya kayak gitu kan, ini kelas apa tuh namanya, farmasi kayak gitu kan nggak mungkin di kelas menjahit diajarkan tentang memasak. Begitu juga di kelas tata boga dijelaskan mengenai menjahit kayak gitu. Nah, maka dari itu pembelajaran tematik itu lebih cocok diterapkan di SD atau MI, dikarenakan pembelajaran tematik dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Dengan pengalaman tersebut, siswa dihadapkan pada sesuatu yang nyata sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak gitu kan. Jadi bisa kita lihat di mana anak-anak yang masih di jenjang sekolah dasar, mereka lebih paham jika pembelajarannya itu dikaitkan dengan kehidupan mereka sehari-hari seperti itu. Contohnya misalnya kan di kelas 5 atau 6 gitu kan ada menjelaskan tentang planet gitu kan. Jadi misal kita ambil contoh menjelaskan tentang planet bumi, kita cuma bilang kepada anak-anak bahwa planet bumi itu dia berwarna biru. Jadi itu tidak bisa, dikarenakan mereka baru sekolah dasar. Jadi kita harus misal membawa media gambar atau media 3 dimensi kayak gitu boleh juga kan. Dimana kalau media gambar itu kita bisa memperlihatkan. Nah
ini namanya planet bumi, dimana planet bumi ini dia berwarna biru. Kita cat warna biru seperti itu. Walaupun mereka tidak pernah melihat planet itu bagaimana, tetapi di dalam setelah kita memberikan gambar, kasih lihat gambar kepada mereka, maka mereka sudah bisa membayangkan, oh planet bumi itu dia ada warna birunya seperti itu. Maka pembelajaran tematik itu lebih cocok diterapkan di SD dan menurut saya tidak cocok untuk diterapkan di jenjang sekolah lain. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu bagaimana penerapan pembelajaran tematik pada anak yang belum bisa membaca. Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu kita ketahui dulu kenapa ada anak yang sudah masuki SD atau sekolah dasar atau MI itu masih ada anak yang belum bisa membaca. Nah, faktornya itu bisa dikarenakan kurang bimbingan dengan baik dari orang tuanya, dan bisa juga karena faktor anak tersebut tidak sekolah TK. Karena jika anak yang ada bimbingan baik dari orang tuanya dan anak tersebut ada sekolah TK, maka setidaknya anak tersebut sudah sudah mengenal huruf abjad itu, walaupun dia masih terbata-bata di dalam pengejaan seperti itu. Berbeda dengan anak yang tidak ada bimbingan orang tuanya sekaligus dia tidak masuk TK, maka anak tersebut mengenal huruf abjad saja dia tidak tahu huruf abjad itu yang mana kayak gitu, cara bacanya gimana kayak gitu, sangat berbeda gitu. Nah, jadi kita sebagai calon guru atau tenaga pendidik memiliki tugas atau tanggung jawab dalam setiap pembelajaran di sekolah. Misalnya, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, dapat menarik minat dan antusias peserta didik, serta memotivasi peserta didik untuk senantiasa belajar dengan baik dan semangat. Seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan kepribadiannya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya. Dan juga tertera dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bab 5 pasal 1B, yang menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Dan seorang guru juga harus memiliki pengetahuan yang luas, kreativitas, dan terampil, serta memiliki kemampuan untuk memilih media yang akan digunakan dalam mengajar, karena media merupakan salah satu cara untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Jadi kembali lagi ke persoalan tadi, dimana bagaimana penerapan pembelajaran tematik pada anak yang belum bisa membaca. Jadi bisa kita terapkan media gambar. Misalnya pada kelas 1 bisa kita terapkan media gambar pada pembelajaran tematik tentang keterampilan membaca. Tema 2, kegemaranku. Subtema 4, gemar membaca, yaitu dan pembelajaran 1. Di mana pada pembelajaran 1 subtema 4 ini dengan media baca, siswa dapat mengeja dan membaca kata sederhana dengan benar. Contohnya, kita menuliskan di selembar kertas yaitu huruf abjad dari A sampai Z. Kemudian kita mengajak siswanya untuk mengeja huruf satu persatu menggunakan lirik lagu supaya siswa semakin semangat belajar. Contohnya kita tulis A sampai Z, itu kan. Kita mengajak mereka untuk menyanyikan huruf abjad tersebut, misalnya A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Kenapa kita harus memadukan dengan lirik lagu? Dikarenakan anak SD itu apalagi anak kelas 1, kelas 2 itu kan,
apalagi kita juga sama seperti itu. Apabila kita kaitkan dengan lagu, pasti pembelajaran itu semakin menyenangkan seperti itu, semakin membuat anak-anak tersebut semakin semangat dalam belajar. Jadi boleh juga kita memperlihatkan sebuah gambar, kemudian kita suruh siswa untuk menebak. Misalnya ini, nah ini ada buku kan, ini misalnya gambar buku. Nah kita tanya nih sama anak-anak, anak-anak tahu nggak ini gambar apa? Nah anak-anak tersebut kan udah menjawab nih, itu gambar buku bu, kayak gitu kan. Kemudian kita tanya gimana ya cara mengeja bacaan buku, kayak gitu kan. Setelah itu kita mengajak mereka untuk mengeja bacaan buku. Misalnya kita perlihatkan seperti ini. Nah selanjutnya kita tanya, kan buku terdiri dari 4 huruf kan, 4 huruf. Apa saja anak-anak, gitu kita tanyakan. Habis itu kita bilang di sini ada huruf B, ada huruf U, ada huruf K, dan ada huruf U lagi, yaitu. Jadi baca dengan kita suruh baca dengan metode eja, yaitu B dengan U, bu, K dengan U, ku, gitu. Habis itu menjadi 2 suku kata, yaitu B dengan U, bu, K dengan U, ku, buku. Kemudian menjadi kata buku, gitu. Sekian, jadi saya sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen saya, itu Pak Azmil Hasan Lubis. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.